Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan, pengenalan tentang benua Antartika. Antartika adalah benua yang terletak di kutub selatan bumi. Benua ini merupakan benua terdingin di dunia dengan suhu rata-rata sekitar 49 derajat Celcius dan sebagian besar wilayahnya tertutup es selama sepanjang tahun. Antartika merupakan benua yang sangat terpencil dan sulit dijangkau oleh manusia. Wilayah ini dipercaya telah terbentuk sekitar 25 juta tahun yang lalu ketika Australia dan Antartika masih bersatu dalam satu benua besar yang disebut Gondwana. Antartika memiliki luas sekitar 14 juta kilometer persegi, menjadikannya sebagai benua terbesar kelima di dunia. Namun, Antartika tidak memiliki penduduk asli atau penduduk tetap dan sebagian besar wilayahnya hanya dihuni oleh satwa liar seperti penguin, anjing laut, dan paus. Wilayah Antartika juga sangat penting bagi penelitian ilmiah dan menjadi tujuan utama bagi para peneliti dari seluruh dunia yang ingin mempelajari tentang kondisi lingkungan yang ekstrim serta sejarah bumi. Sejarah penjelajahan dan penemuan benua Antartika. Penjelajahan dan penemuan benua Antartika dimulai pada abad ke-19 oleh para pelaut yang mencari rute baru untuk perdagangan dan ekspedisi ilmiah. Pada tahun 1820, ekspedisi pertama ke Antartika dilakukan oleh seorang navigator asal Rusia, Fabian von Bellingshausen, dan seorang navigator Inggris, Edward Bransfield. Mereka menemukan benua ini secara tidak sengaja ketika mencari rute perdagangan baru melalui Samudera Selatan. Setelah itu, penjelajahan dan penelitian Antartika semakin intensif. Pada tahun 1895, sebuah ekspedisi Norwegia yang dipimpin oleh Karsten Borchgrevink berhasil mendarat di Cape Adare dan membangun pondok pertama di Antartika. Pada tahun 1911, Roald Amundsen dari Norwegia menjadi orang pertama yang mencapai kutub selatan dengan menggunakan perahu salju. Pada tahun 1914, Sir Ernest Shackleton memimpin sebuah ekspedisi ke Antartika yang bertujuan untuk menyeberangi benua dari ujung barat ke ujung timur. Namun, kapal mereka, Endurance, terjebak dalam es dan kru ekspedisi harus bertahan hidup selama lebih dari 2 tahun di Antartika sebelum diselamatkan oleh sebuah ekspedisi penyelamatan. Selanjutnya, banyak negara dan organisasi yang melakukan penjelajahan dan penelitian di Antartika, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Uni Soviet. Pada tahun 1959, Traktat Antartika ditandatangani oleh 12 negara sebagai upaya untuk menjaga Antartika sebagai daerah bebas militer dan untuk tujuan penelitian damai. Saat ini, ada lebih dari 30 negara yang memiliki stasiun penelitian di Antartika dan mempelajari berbagai aspek seperti cuaca, lingkungan, dan kehidupan laut di sekitar benua tersebut. Keunikan benua Antartika. Benua Antartika memiliki keunikan yang sangat menarik, antara lain, iklim yang sangat ekstrim. Antartika adalah benua terdingin di dunia, dengan suhu rata-rata 49 derajat Celcius pada musim dingin dan 28 derajat Celcius pada musim panas. Beberapa wilayah di Antartika bahkan mencatat suhu terendah di dunia, yaitu 89 derajat Celcius. Wilayah es yang luas. Sekitar 98% wilayah Antartika tertutup es, yang merupakan lapisan es terbesar di dunia dengan ketebalan mencapai 4,8 km di beberapa tempat. Kebanyakan es di Antartika terbentuk dari salju yang menumpuk selama ribuan tahun. Keberadaan flora dan fauna yang unik, meskipun terdapat sedikit tumbuhan di Antartika, namun benua ini menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa liar yang unik, seperti penguin, anjing laut, paus, dan burung laut. Beberapa spesies di Antartika juga telah beradaptasi untuk bertahan hidup di kondisi lingkungan yang ekstrim,
seperti bakteri dan mikroorganisme yang mampu bertahan hidup di lingkungan beku dan gelap. Keanekaragaman geologi. Antartika memiliki sejarah geologi yang unik, terbentuk dari proses tektonik dan vulkanik yang kompleks. Benua ini juga memiliki kekayaan mineral yang besar, seperti biji besi, tembaga, dan emas. Kepentingan penelitian ilmiah. Antartika menjadi objek penelitian ilmiah yang sangat penting karena keadaan lingkungannya yang unik dan memberikan pemahaman tentang sejarah bumi dan perubahan iklim global. Wilayah ini juga menjadi sumber informasi tentang efek perubahan iklim pada es dan lingkungan laut di seluruh dunia. 2. Geografi dan iklim. Letak geografis benua Antartika. Benua Antartika terletak di wilayah kutub selatan bumi, mengelilingi kutub selatan di dekat lingkar kutub. Secara geografis, Antartika terletak di sekitar 90 derajat LS dan 0 derajat BT. Wilayah Antartika dikelilingi oleh Samudra Selatan, yang merupakan samudra terbesar di dunia dengan luas sekitar 20 juta km persegi. Benua Antartika memiliki ukuran yang sangat besar dengan luas sekitar 14 juta km persegi, menjadikannya benua terbesar kelima di dunia setelah Asia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Afrika. Antartika dikelilingi oleh lautan yang sangat luas, yakni Laut Ross di sebelah timur, Laut Weddell di sebelah timur laut, Laut Bellingshausen dan Laut Amundsen di sebelah barat daya. Karena lokasinya di wilayah kutub selatan bumi, Antartika juga memiliki ciri-ciri iklim yang sangat khas, dengan suhu yang sangat dingin dan lapisan es yang tebal. Kondisi iklimnya juga cenderung stabil sepanjang tahun, dengan sedikit perubahan dalam suhu atau curah hujan. Karena letaknya yang jauh dari daratan utama, Antartika dianggap sebagai benua yang paling terpencil di dunia. Pembagian wilayah benua Antartika. Benua Antartika dapat dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Antartika Barat dan Antartika Timur, yang dipisahkan oleh pegunungan Transantarktik yang membentang dari pantai Laut Ross hingga semenanjung Antartika. Antartika Barat. Wilayah ini mencakup sekitar 2/3 bagian dari seluruh wilayah Antartika dan memiliki topografi yang berbeda-beda. Sebagian besar wilayah ini merupakan daerah yang tertutup es, termasuk Plateau Antartika Barat, yang merupakan wilayah paling terpencil di dunia. Terdapat pula pegunungan Transantarktik yang membentang dari Laut Ross hingga semenanjung Antartika. Antartika Barat juga dikenal sebagai wilayah dengan kerapatan populasi penguin yang tinggi, terutama di wilayah semenanjung Antartika. Antartika Timur. Wilayah ini terletak di sebelah timur pegunungan Transantarktik dan mencakup sekitar sepertiga dari seluruh wilayah Antartika. Antartika Timur memiliki ketinggian rata-rata lebih tinggi daripada Antartika Barat dan memiliki ketebalan lapisan es yang lebih besar. Wilayah ini juga memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Erebus dan Gunung Terror. Wilayah ini lebih sepi dibandingkan dengan Antartika Barat, dan sebagian besar daerah ini tidak dihuni oleh satwa liar. Perlu diingat bahwa Antartika merupakan daerah yang sangat terpencil dan sulit diakses, sehingga tidak ada kegiatan manusia yang berlangsung secara permanen di wilayah ini. Sebagian besar kegiatan di Antartika hanya berlangsung selama musim panas dan melibatkan penelitian ilmiah, ekspedisi penjelajahan, dan turisme. Iklim di benua Antartika. Iklim di benua Antartika sangat ekstrim dan kering, dengan suhu rata-rata yang sangat rendah dan kondisi cuaca yang stabil sepanjang tahun. Pada musim panas, suhu di Antartika rata-rata sekitar 20 hingga 0 derajat Celcius, sedangkan pada musim dingin suhunya dapat turun hingga 60 derajat Celcius atau bahkan lebih rendah. Angin kencang dan badai salju yang sering terjadi dapat membuat suhu terasa lebih dingin. Wilayah Antartika juga dikenal dengan lapisan esnya yang tebal dan cenderung stabil sepanjang tahun. Curah hujan di wilayah ini sangat rendah,
Sebagian besar turun dalam bentuk salju. Pada musim panas, es di permukaan Antartika mencair sedikit dan membentuk danau es atau aliran air di permukaan es. Namun, air ini akan membeku kembali saat musim dingin tiba. Karena kondisi iklim yang ekstrim, kehidupan di Antartika sangat terbatas dan hanya beberapa spesies organisme yang dapat bertahan di lingkungan tersebut, seperti beberapa spesies mikroba, ganggang, dan hewan seperti penguin, anjing laut, dan paus. Namun, terdapat keanekaragaman hayati di perairan di sekitar Antartika, dengan populasi ikan dan invertebrata laut yang besar. Fenomena alam yang terjadi di Antartika. Benua Antartika adalah tempat terjadinya beberapa fenomena alam yang menarik dan unik, di antaranya aurora. Aurora, juga dikenal sebagai cahaya utara atau selatan, adalah fenomena optik yang terjadi ketika partikel-partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan lapisan ionosfer di atmosfer bumi. Di Antartika, aurora dapat terlihat jauh lebih jelas karena wilayah ini memiliki atmosfer yang sangat sedikit tercemar. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan sepenuhnya menutupi matahari, sehingga wilayah di bawahnya mengalami kegelapan total. Gerhana matahari total terjadi di Antartika pada 4 Desember 2021 dan menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia. Ombak es. Ombak es terjadi ketika es laut pecah dan bergoyang-goyang di atas permukaan laut. Di Antartika, ombak es dapat mencapai ketinggian yang cukup besar dan terlihat sangat dramatis ketika dilihat dari jarak dekat. Lubang es. Lubang es, juga dikenal sebagai polinya, adalah area yang terbuka di tengah lapisan es laut. Lubang es ini terbentuk ketika air hangat dari bawah laut naik ke permukaan dan mencairkan es di atasnya. Lubang es dapat menarik berbagai jenis satwa liar seperti burung laut dan anjing laut yang mencari makan. Badai salju. Antartika dikenal dengan kondisi cuaca yang ekstrim, termasuk badai salju yang sering terjadi di wilayah ini. Badai salju dapat menghasilkan angin kencang dan salju yang tebal, dan dapat mempengaruhi aktivitas manusia di wilayah tersebut. 3. Kehidupan di Antartika. Keanekaragaman hayati di Antartika sangat terbatas karena iklim yang ekstrim, namun masih terdapat beberapa spesies organisme yang dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Beberapa spesies organisme di Antartika antara lain penguin. Penguin adalah hewan ikonis Antartika yang hidup di daerah pesisir dan kepulauan di sekitar benua ini. Ada sekitar 18 spesies penguin yang dikenal, di antaranya adalah penguin raja, penguin Adelie, dan penguin empayar. Anjing laut. Anjing laut di Antartika umumnya hidup di sekitar permukaan laut yang terbuka, dan mereka sering terlihat berjemur di atas es laut. Ada beberapa spesies anjing laut di Antartika, termasuk anjing laut Weddell, anjing laut Ross, dan anjing laut leopard. Ganggang. Ganggang di Antartika hidup di air tawar dan di laut, dan dapat ditemukan di permukaan es atau di bawah es laut. Beberapa spesies ganggang di Antartika termasuk ganggang merah, hijau, dan coklat. Mikroba. Ada beberapa spesies mikroba di Antartika yang dapat bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim, seperti bakteri yang hidup di danau es dan di bawah lapisan es laut. Burung laut. Burung laut hidup di wilayah perairan di sekitar Antartika, di antaranya adalah burung laut petrel, burung laut skuas, dan burung laut albatros. Selain spesies organisme di atas, perairan di sekitar Antartika juga memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, dengan populasi ikan dan invertebrata laut yang besar, termasuk krill, cumi-cumi, dan lobster Antartika. Adaptasi hewan dan tumbuhan di Antartika. Hewan dan tumbuhan di Antartika telah mengembangkan adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim dengan suhu yang rendah, angin yang kencang, dan musim dingin yang panjang.
Beberapa contoh adaptasi hewan dan tumbuhan di Antartika antara lain. Bulu tebal pada hewan. Hewan seperti penguin dan anjing laut memiliki lapisan bulu atau rambut yang sangat tebal untuk mengurangi kehilangan panas tubuh dan menjaga tubuh tetap hangat. Kulit gelap pada hewan, burung dan mamalia seperti anjing laut memiliki kulit gelap yang membantu menyerap panas matahari dan menjaga tubuh tetap hangat. Adaptasi hidup di bawah es, beberapa spesies ganggang, bakteri, dan invertebrata laut di Antartika hidup di bawah lapisan es laut dan telah mengembangkan mekanisme khusus untuk mendapatkan oksigen dan nutrisi dari air laut di bawah es. Hibernasi pada hewan, beberapa hewan seperti anjing laut Weddell dan burung pipit Antartika melakukan hibernasi untuk bertahan hidup selama musim dingin yang panjang. Reproduksi cepat pada tumbuhan, beberapa spesies tumbuhan seperti lumut Antartika dan ganggang dapat tumbuh dan bereproduksi dengan cepat selama musim panas yang pendek untuk memaksimalkan waktu hidup mereka. Perubahan warna pada tumbuhan, beberapa spesies lumut dan ganggang di Antartika dapat mengubah warna tubuh mereka untuk menyerap lebih banyak energi dari sinar matahari selama musim panas dan menghindari kerusakan dari sinar matahari selama musim dingin yang panjang. Perkembangan bentuk tubuh khusus pada tumbuhan, beberapa spesies tumbuhan di Antartika seperti Deshampsia antarctica, rumput Antartika, memiliki bentuk tubuh khusus dengan daun kecil dan rimbun untuk mengurangi kehilangan air dan menangkal angin kencang. Kegiatan manusia di Antartika terbatas karena kesulitan akses dan lingkungan yang sangat ekstrim, dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan persetujuan internasional yang ketat. Beberapa kegiatan manusia di Antartika antara lain: penelitian ilmiah. Benua Antartika menjadi pusat penelitian ilmiah karena lingkungannya yang unik. Banyak negara mengirim tim peneliti untuk mempelajari berbagai aspek seperti iklim, geologi, biologi, dan astronomi. Pariwisata, benua Antartika juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi para petualang yang mencari pengalaman unik. Namun, wisatawan hanya diizinkan untuk melakukan kegiatan yang ramah lingkungan dan tidak boleh mengganggu kehidupan liar di sana. Ekspedisi, beberapa orang melakukan ekspedisi ke Antartika sebagai tantangan diri atau sebagai bagian dari kegiatan amal. Pertambangan, saat ini, tidak ada kegiatan pertambangan yang diizinkan di Antartika karena perjanjian internasional yang melarangnya. Namun, beberapa negara pernah mengklaim wilayah di Antartika untuk tujuan eksploitasi sumber daya mineral dan energi. Pelestarian alam, kegiatan pelestarian alam juga dilakukan di Antartika, termasuk perlindungan spesies-spesies organisme yang hidup di sana dan pengawasan terhadap kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. 4. Penelitian di Antartika. Tujuan penelitian di Antartika sangat beragam dan melibatkan berbagai disiplin ilmu, seperti geologi, meteorologi, biologi, dan astronomi. Beberapa tujuan penelitian di Antartika antara lain: memahami perubahan iklim global. Antartika memiliki sistem iklim yang unik dan sensitif terhadap perubahan iklim global. Penelitian di Antartika membantu para ilmuwan memahami bagaimana iklim global berubah dan bagaimana hal itu mempengaruhi benua Antartika serta dunia pada umumnya. Mengidentifikasi dan mempelajari spesies-spesies baru. Antartika dikenal sebagai rumah bagi spesies-spesies organisme yang langka dan unik. Penelitian ilmiah di Antartika membantu ilmuwan untuk mengidentifikasi dan mempelajari spesies-spesies baru yang mungkin dapat memberikan kontribusi bagi penemuan obat-obatan baru atau memperkaya pengetahuan biologi. Mempelajari sejarah bumi. Antartika adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk mempelajari sejarah bumi. Batuan, es, dan lapisan tanah di Antartika menyimpan informasi penting tentang sejarah bumi yang dapat membantu para ilmuwan memahami bagaimana bumi terbentuk dan bagaimana kehidupan berevolusi. Menjelajahi luar angkasa.
Antartika juga menjadi tempat penting untuk penelitian astronomi. Kondisi lingkungan yang unik dan jauh dari polusi cahaya membuat Antartika menjadi tempat ideal untuk menjalankan penelitian tentang astronomi dan pengamatan luar angkasa. Mengembangkan teknologi, penelitian di Antartika juga memberikan kesempatan bagi para ilmuwan dan peneliti untuk mengembangkan teknologi dan teknik baru yang dapat diterapkan pada bidang lain, seperti ilmu kedokteran, transportasi, dan teknologi informasi. Keuntungan penelitian di Antartika. Penelitian di Antartika memiliki beberapa keuntungan, antara lain, lingkungan unik. Antartika adalah satu-satunya benua yang tidak dihuni oleh manusia secara permanen. Hal ini membuat lingkungan di Antartika menjadi sangat alami dan tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Kondisi lingkungan yang unik ini memberikan kesempatan bagi para ilmuwan untuk mempelajari berbagai aspek ilmiah secara detail. Data dan informasi penting. Antartika menyimpan data dan informasi penting tentang sejarah bumi, iklim global, serta spesies-spesies organisme yang langka dan unik. Data dan informasi ini dapat membantu para ilmuwan untuk memahami bagaimana bumi berkembang dan bagaimana kehidupan di bumi berevolusi. Kepentingan global. Banyak penelitian di Antartika memiliki kepentingan global, seperti memahami perubahan iklim global atau mengidentifikasi spesies-spesies baru yang dapat memberikan kontribusi bagi penemuan obat-obatan baru. Kolaborasi internasional. Penelitian di Antartika juga mendorong kolaborasi internasional antara para ilmuwan dari berbagai negara. Hal ini memberikan kesempatan bagi para ilmuwan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman serta mengembangkan ide-ide baru. Pengembangan teknologi. Penelitian di Antartika juga memberikan kesempatan bagi para ilmuwan dan peneliti untuk mengembangkan teknologi dan teknik baru yang dapat diterapkan pada bidang lain, seperti ilmu kedokteran, transportasi, dan teknologi informasi. Tantangan dalam penelitian di Antartika. Penelitian di Antartika adalah salah satu jenis penelitian yang sangat menantang karena berbagai faktor yang harus dihadapi oleh para ilmuwan dan peneliti. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penelitian di Antartika adalah sebagai berikut. Kondisi cuaca yang ekstrim. Antartika memiliki iklim yang sangat ekstrim dengan suhu yang sangat dingin, angin kencang, dan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kondisi cuaca yang ekstrim ini dapat mempersulit akses ke lokasi penelitian, memperlambat proses penelitian, dan mengancam keselamatan para ilmuwan dan peneliti. Keterbatasan transportasi. Transportasi di Antartika sangat terbatas karena medan yang sulit dan cuaca yang ekstrim. Hal ini dapat menyulitkan proses pengangkutan peralatan penelitian dan bahan-bahan makanan dan obat-obatan untuk para ilmuwan dan peneliti. Keterbatasan akses komunikasi. Keterbatasan akses komunikasi di Antartika dapat memperlambat proses penelitian dan menghambat kolaborasi antar ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia. Kondisi medan yang sulit. Kondisi medan yang sulit seperti permukaan es yang licin dan berbatu-batu, bukit-bukit es, dan terjangan angin kencang dapat mengancam keselamatan para ilmuwan dan peneliti. Isolasi. Para ilmuwan dan peneliti yang melakukan penelitian di Antartika harus siap menghadapi kondisi isolasi karena mereka berada di tempat yang jauh dari keluarga dan teman-teman mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional mereka. Meskipun tantangan-tantangan di atas cukup signifikan, para ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia tetap bersemangat untuk melakukan penelitian di Antartika karena keuntungan-keuntungan yang dapat mereka dapatkan dari penelitian tersebut. Para ilmuwan dan peneliti terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menemukan cara untuk melakukan penelitian di Antartika dengan aman dan efektif. Perlindungan dan pelestarian Antartika. Upaya perlindungan dan pelestarian Antartika. Antartika adalah salah satu tempat di dunia yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia.
Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pelestarian Antartika menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati di sana. Berikut adalah beberapa upaya perlindungan dan pelestarian Antartika. Protokol Madrid. Protokol Madrid adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1991 untuk melindungi Antartika dari aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Protokol ini melarang eksploitasi sumber daya mineral di Antartika dan mewajibkan negara-negara yang menandatangani untuk melakukan penelitian dan menjaga lingkungan Antartika dengan baik. Taman Nasional Antartika. Beberapa negara telah menetapkan Taman Nasional Antartika di wilayah yang mereka klaim sebagai wilayahnya di Antartika. Taman nasional ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati Antartika dan mencegah aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Observatorium ilmiah. Beberapa negara telah mendirikan observatorium ilmiah di Antartika untuk mempelajari fenomena alam yang terjadi di sana. Observatorium ini membantu mengumpulkan data dan informasi penting untuk memahami perubahan iklim dan lingkungan di Antartika. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Negara-negara di seluruh dunia telah sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mengurangi dampak perubahan iklim di seluruh dunia, termasuk di Antartika. Pengurangan emisi gas rumah kaca dapat membantu memperlambat laju pencairan es dan memperpanjang masa depan Antartika. Penegakan hukum. Negara-negara di seluruh dunia perlu memperkuat hukum dan aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian Antartika. Penegakan hukum yang ketat dapat mencegah aktivitas manusia yang merusak lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati Antartika. Upaya perlindungan dan pelestarian Antartika memerlukan kerja sama internasional dan kesadaran global yang tinggi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati di sana. Konvensi Madrid dan Protokol Lingkungan Antartika. Konvensi Madrid adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1959 oleh 12 negara, yang tujuannya adalah untuk mengatur status hukum Antartika dan untuk memastikan bahwa benua tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan damai dan ilmiah. Konvensi ini juga menegaskan bahwa klaim kedaulatan di Antartika tidak akan diakui dan bahwa benua tersebut akan dianggap sebagai wilayah internasional yang netral. Sementara itu, Protokol Lingkungan Antartika adalah sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani pada tahun 1991 sebagai bagian dari Sistem Perjanjian Antartika. Protokol ini ditujukan untuk melindungi lingkungan Antartika dan memastikan bahwa aktivitas manusia di benua tersebut tidak merusak lingkungan. Protokol ini mengatur berbagai aspek kegiatan manusia di Antartika, seperti penelitian ilmiah, pengelolaan limbah, dan pengangkutan. Beberapa hal penting yang diatur dalam Protokol Lingkungan Antartika antara lain: larangan kegiatan komersial. Protokol ini melarang semua kegiatan komersial di Antartika, termasuk penambangan, pengeboran, dan aktivitas perikanan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia di benua tersebut. Pengaturan kegiatan penelitian. Protokol ini mengatur berbagai aspek kegiatan penelitian di Antartika, seperti pengambilan sampel, pengelolaan limbah, dan pengangkutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian tidak merusak lingkungan Antartika. Perlindungan keanekaragaman hayati. Protokol ini memperkuat perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Antartika dan mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan spesies asing yang diperkenalkan ke wilayah tersebut. Peraturan lingkungan. Protokol ini mengatur berbagai aspek terkait lingkungan, seperti pengelolaan limbah, penggunaan bahan bakar, dan pengendalian polusi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan manusia di Antartika tidak merusak lingkungan benua tersebut.
Konvensi Madrid dan Protokol Lingkungan Antartika adalah dua perjanjian penting yang bertujuan untuk melindungi Antartika dari aktivitas manusia yang merusak lingkungan dan menjaga kelestarian ekosistem serta keanekaragaman hayati di sana. Keduanya juga menegaskan bahwa Antartika adalah milik seluruh umat manusia dan harus dijaga dengan baik untuk generasi masa depan. Dampak perubahan iklim terhadap Antartika. Perubahan iklim global memiliki dampak signifikan terhadap Antartika, baik pada lingkungan maupun keanekaragaman hayatinya. Beberapa dampak perubahan iklim yang terjadi di Antartika adalah sebagai berikut. Pencairan es. Antartika memiliki es yang sangat tebal dan mencakup sekitar 90% dari semua es di dunia. Namun, perubahan iklim menyebabkan suhu di Antartika semakin hangat dan menyebabkan pencairan es yang lebih cepat. Pencairan es di Antartika menyebabkan kenaikan permukaan laut, yang dapat berdampak negatif pada puluhan juta orang yang tinggal di daerah pantai. Perubahan iklim di laut sekitar Antartika. Perubahan iklim di Antartika juga mempengaruhi suhu laut, ketersediaan makanan, dan habitat bagi makhluk hidup di laut sekitarnya. Hal ini dapat berdampak pada populasi ikan, penguin, dan mamalia laut lainnya yang bergantung pada ekosistem Antartika. Hilangnya habitat. Perubahan iklim juga dapat memengaruhi habitat hewan dan tumbuhan di Antartika. Perubahan suhu, pencairan es, dan perubahan cuaca dapat mempengaruhi kondisi lingkungan di Antartika, dan hal ini dapat berdampak pada kelangsungan hidup berbagai spesies hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Perubahan pola cuaca. Perubahan iklim juga dapat memengaruhi pola cuaca di Antartika. Perubahan suhu dan tekanan udara dapat menyebabkan badai es, angin kencang, dan hujan es yang ekstrim, yang dapat berdampak pada kehidupan manusia di sana. Upaya untuk mengurangi perubahan iklim global menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi Antartika dan keanekaragaman hayatinya. Hal ini memerlukan kerjasama internasional dan upaya bersama dari seluruh negara di dunia. Jika tidak dilakukan perbaikan, dampak perubahan iklim di Antartika dan seluruh dunia dapat semakin buruk dan sulit untuk diperbaiki. 6. Kesimpulan. Ringkasan tentang benua Antartika. Antartika adalah benua yang terletak di kutub selatan bumi dan dikelilingi oleh Samudra Selatan. Benua ini merupakan benua yang paling dingin dan kering di bumi dengan rata-rata suhu minus 40 derajat Celcius dan curah hujan hanya sekitar 50 mm per tahun. Antartika juga dikenal dengan kekayaan alamnya yang sangat unik dan keanekaragaman hayatinya yang menarik. Antartika juga memiliki sejarah penjelajahan dan penemuan yang menarik, di mana pada tahun 1911 ekspedisi Norwegia dan Inggris berhasil mencapai kutub selatan. Saat ini, Antartika menjadi lokasi penelitian penting bagi para ilmuwan dan peneliti, dengan tujuan untuk mempelajari iklim dan lingkungan benua ini serta mengamati keanekaragaman hayatinya. Terdapat berbagai fenomena alam yang menarik di Antartika, seperti aurora australis, badai es, dan air terjun beku. Selain itu, benua ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang unik, seperti penguin, paus, dan ikan Antartika. Meskipun Antartika tidak memiliki populasi tetap, namun aktivitas manusia di sana cukup signifikan, seperti penelitian ilmiah, pariwisata, dan kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian lingkungan di Antartika menjadi sangat penting, yang tercermin dalam Konvensi Madrid dan Protokol Lingkungan Antartika. Perubahan iklim global menjadi tantangan besar bagi Antartika dan keanekaragaman hayatinya, dengan dampak yang signifikan seperti pencairan es, perubahan suhu laut, hilangnya habitat, dan perubahan pola cuaca. Oleh karena itu, upaya bersama dari seluruh dunia untuk mengurangi perubahan iklim menjadi sangat penting untuk melindungi Antartika dan keanekaragaman hayatinya. Pentingnya pelestarian dan perlindungan Antartika.
Antartika merupakan salah satu wilayah terakhir di bumi yang masih asli dan belum terganggu oleh kegiatan manusia secara besar-besaran. Keanekaragaman hayatinya yang unik dan fenomena alam yang menarik telah menarik minat banyak orang untuk mengunjungi benua ini. Namun, peningkatan aktivitas manusia dan perubahan iklim global menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan keanekaragaman hayati di Antartika. Oleh karena itu, pelestarian dan perlindungan Antartika menjadi sangat penting. Pertama-tama, Antartika memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berharga dan unik. Beberapa spesies yang ditemukan di sana tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Contohnya adalah penguin dan paus Antartika yang merupakan simbol dari Antartika. Selain itu, ada juga organisme mikro yang dapat hidup di bawah suhu beku dan kondisi lingkungan yang sangat ekstrim, sehingga menjadi bahan penelitian yang menarik bagi para ilmuwan. Kehadiran manusia yang semakin banyak di Antartika dapat mengancam keberadaan spesies-spesies ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, Antartika berperan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan global. Benua ini mengandung sekitar 70% dari air tawar di dunia dan es yang terkunci di sana berfungsi sebagai penyeimbang suhu global. Namun, perubahan iklim global mempercepat proses pencairan es dan dapat berdampak pada kenaikan permukaan laut, sehingga berpotensi memicu bencana alam di seluruh dunia. Oleh karena itu, menjaga Antartika tetap stabil dan berkelanjutan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Ketiga, Antartika memiliki nilai penting dalam penelitian ilmiah. Benua ini menyimpan banyak informasi tentang sejarah bumi, seperti informasi tentang perubahan iklim dan kejadian-kejadian geologi. Selain itu, Antartika juga menjadi tempat penelitian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang semakin banyak di Antartika dapat mengganggu penelitian ilmiah dan bahkan merusak habitat organisme-organisme di sana. Terakhir, Antartika merupakan warisan dunia yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab di Antartika dapat mengancam warisan dunia ini, yang dapat berdampak pada kehidupan manusia di masa depan. Dalam hal ini, perlindungan dan pelestarian Antartika menjadi sangat penting. Upaya pelestarian dan perlindungan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas manusia di Antartika, memperkuat regulasi internasional untuk melindungi lingkungan di Antartika, dan mengurangi dampak perubahan iklim global. Kita semua harus memahami pentingnya menjaga Antartika agar tetap stabil dan berkelanjutan, sehingga kita dapat memberikan warisan yang baik bagi generasi mendatang. Harapan untuk masa depan Antartika. Antartika adalah sebuah benua yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan global. Terlepas dari kondisi ekstrim yang dimilikinya, Antartika memiliki keanekaragaman hayati yang sangat berharga dan juga menyimpan banyak misteri serta potensi sumber daya alam yang belum terungkap sepenuhnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan memelihara Antartika sebagai warisan bumi yang harus kita lestarikan untuk generasi masa depan. Salah satu harapan untuk masa depan Antartika adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah mengenai pentingnya pelestarian dan perlindungan benua ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kampanye, seminar, dan juga pendidikan lingkungan mengenai keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alam yang terdapat di Antartika. Selain itu, pemerintah dan lembaga internasional harus bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap Antartika. Kita harus berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengambil tindakan untuk memperkuat sistem penanganan risiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim di Antartika. Terakhir, penting juga bagi kita untuk melanjutkan penelitian di Antartika guna memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai keanekaragaman hayati, lingkungan, serta sumber daya alam yang terdapat di benua ini.
Dengan penelitian yang dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, kita dapat menemukan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan Antartika dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan Antartika dapat terus dijaga dan dipelihara sebagai benua yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan global. Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi ini, termasuk Antartika, sebagai warisan yang harus kita lestarikan bagi generasi masa depan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kamu selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah hingga 7 turunan kelak. Kami berharap kamu bisa menikmati konten yang kami berikan dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa subscribe dan like di setiap video kami. Karena dukungan dan masukan kalian sangat berharga bagi kami dan semoga hari kamu menyenangkan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Enaknya kita bahas tentang apa ya? Coba komentar ya.